Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 319 sampai 320. Bab 319. Ada sesuatu di dalam. Terlebih lagi, jika semuanya berakhir seperti itu, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimanapun, baik Lin Sihai maupun Liu Dabao tidak akan benar-benar memulai perang satu sama lain mengenai masalah ini. Namun, ketika saatnya tiba, dialah yang akan kehilangan mukanya. Li Xinya diam-diam mengutuk dalam hatinya bahwa dia pengecut, dia tidak bisa melakukannya di tempat tidur atau di bawah tempat tidur. Tapi di wajahnya, dia masih memasang ekspresi centil. Oke, lupakan saja kedua wanita jalang itu untuk saat ini. Kenapa kita tidak makan dulu, lalu berbelanja di malam hari? Li Xinya tidak mengatakan sisanya, tapi semua pria akan mengerti. Meskipun Liu Junfeng marah, dia tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Li Xinya ini bukanlah wanita tercantik yang pernah dia mainkan, tapi dia sangat menyukai sikapnya yang genit dan genit. Tapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Sial, ayo kita rawat barang antik itu dulu. Aku sudah membual tentang itu pada ayahku. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, aku khawatir hidup akan sulit di masa depan. Brengsek, Lin Xiaoyu, perempuan jalang gila ini, dan Ye Yan, bajingan ini. Tunggu saja aku. Setelah Liu Junfeng pergi, di paviliun Juzhen, Su Meiyu dan pemandu belanja menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua baru saja menertawakan Ye Yan. Siapa sangka akan ada kejadian luar biasa seperti ini. Namamu Su Meiyu, kan? Dari keluarga Su, Lin Xiaoyu berkata dengan tenang. Su Meiyu gemetar dan tersenyum. Ya, jarang sekali seorang wanita muda mengingatnya. Hei, kamu adalah manajer paviliun Juzhen. Bagaimana aku bisa melupakan orang penting seperti itu? Wajah menawan Su Meiyu menjadi pucat, tapi Lin Xiaoyu mengabaikannya dan berkata pada Ye Yan, oke, pria menyebalkan itu sudah pergi. Dia meminta seseorang untuk membawakan barang antik yang diminta Ye Yan sebelumnya. Mengapa kamu jatuh cinta pada barang biasa seperti itu? Memang benar. Barang-barang yang bernilai lebih dari 500.000 yuan di paviliun Juzhen semuanya digunakan untuk membuang orang-orang dari keluarga kecil kelas 2 dan 3. Ye Yan mengambil benda itu di tangannya, memainkannya sebentar, lalu meletakkannya. Awalnya kupikir aku akan mengambil satu saja, lalu aku akan memilih yang bagus darimu. Lin Xiaoyu melirik Su Meizhen, matanya sedikit dingin. Jika wanita ini tidak menanganinya dengan tidak benar, mengapa hal ini bisa terjadi? Setidaknya, dia bisa mengundang Ye Yan ke ruang VIP. Betapapun sombongnya Liu Junfeng, dia tidak boleh lari ke sana dan bersikap sombong. Tidak ada bedanya jika dia menamparkan wajah keluarga Lin. Wajah Su Meizhen pucat dan mulutnya terasa pahit. Oke, kamu bisa melihat mana yang kamu suka. Aku akan memberikannya kepadamu, kata Lin Xiaoyu sambil menyerahkan direktori paling canggih. Semua orang yang hadir mempunyai ekspresi yang merupakan campuran keterkejutan dan kebingungan. Barang termurah di daftar ini adalah 10 jutaan. Ini sama dengan menghasilkan uang dengan sia-sia. Mereka semua merasa bahwa Ye Yan memang seorang lelaki cantik yang terkenal. Dan dia sangat terlambat sehingga dia bahkan mendapatkan putri sulung di keluarganya. Namun, Ye Yan terkekeh dan mengembalikan daftar itu. Tidak perlu, yang saya pilih tidak mahal, saya masih mampu membelinya. Setelah berbicara, dia berjalan ke samping. Semua orang, termasuk Lin Xiaoyu, memandangnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang telah dia pilih. Saat berikutnya, mereka semua tercengang. Ye Yan, Lin Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk berkata, di daerah itu, terdapat barang-barang yang paling biasa.
Dia tidak bermaksud jahat, hanya mengingatkan. Yeyan berkata tanpa menoleh ke belakang, aku tahu. Setelah berbicara, dia mengambil patung tembikar yang tidak mencolok dari etalase. Itu saja, yang lain, jika situasinya tidak memungkinkan, Su Meiyu pasti ingin tertawa. Yeyan ini benar-benar hanya pecundang. Wanita tertua memberinya yang terbaik, tapi dia masih bisa memilih hal yang begitu rendah. Bodoh sekali sampai aku tidak bisa berkata-kata. Lin Xiaoyu tidak memikirkan hal itu. Lagi pula, keterampilan medis Yeyan tidak ada bandingannya. Jadi wajar jika dia tidak memahami aspek lainnya. Saya dapat memberitahu Anda, barang ini adalah barang lama. Barang itu akan dijual seharga 2 hingga 300 ribu yuan. Harga patung tembikar di pavilion Juzen ini hanya 150 ribu, menjadikannya yang paling murah. Ye Yanxin menimbang tangannya dan mengangguk. Iya, kalau yang ini, alangkah baiknya kalau bisa dijual dengan harga segitu. Tetapi siapa yang memberitahumu bahwa itu hanyalah patung tembikar? Su Meiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tuan Ye, saya pribadi telah melihat patung tembikar ini. Tidak ada yang aneh sama sekali. Dia sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini, jadi beberapa hal yang jelas-jelas tidak berharga bahkan tidak memerlukan penilai, dan diputuskan langsung olehnya. Sebagai pengelola pavilion Juzen, tentu saja tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang hal semacam ini. Tapi Lin Xiaoyu tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia menantikannya. Dia tahu bahwa Yeyan jelas bukan orang yang suka bicara omong kosong, karena dia begitu percaya diri. Mungkinkah ada cerita yang tidak diketahui di balik patung tembikar ini? Tapi Yeyan tidak menjelaskan banyak hal, hanya menggunakan jari-jarinya dengan keras. Dengan bunyi, klik, retakan muncul di permukaan patung tembikar. Beberapa wanita pemandu belanja tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah kamu gila? Apakah kamu mencoba mencari alasan untuk menyangkal dirimu sendiri? Namun, Yeyan hanya meliriknya dengan tatapan mengejek, tapi tidak berhenti menggerakkan tangannya. Ada sesuatu di dalam, seru seorang gadis pemandu belanja bermata tajam. Saat patung tembikar itu pecah, warna aneh perlahan muncul. Jelas itu adalah sesuatu yang terbungkus berlapis-lapis. Yeyan membuka abu di tas kecil itu dan membuka lipatannya dengan lembut. Lingkaran cahaya lembut muncul di depan mata semua orang. Itu adalah mangkuk porselen seukuran telapak tangan. Meski tidak ada warna yang indah, namun setipis kertas dan sehalus cermin, lingkaran cahaya tadi disebabkan oleh pantulan cahaya di dalam ruangan. Yeyan mengetuknya pelan dengan jari-jarinya, dan mangkuk porselen itu mengeluarkan suara yang renyah dan merdu. Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang dari kalangan barang antik, dan setidaknya mereka semua memiliki daya pengamatan. Sekilas, mangkuk porselen ini bernilai banyak uang. Pergi dan undang Tuan Zhou. Segera, penilai terbaik dari pavilion Juzen tiba. Orang tua, yang berusia lebih dari 50 tahun, mengenakan sarung tangan dan memegang mangkuk porselen dengan mata berbinar. Harta karun langka, porselen dengan kualitas seperti ini, saya belum pernah mendengar atau melihatnya, kata Tuan Zhou dengan penuh semangat. Kemudian, dia sedikit bingung, aneh, sepertinya tidak diproduksi oleh 5 tempat pembakaran besar. Saya belum pernah melihat teknik penembakan seperti ini. Tuan Zhou mengaguminya beberapa saat, dan kemudian Lin Xiaoyu bertanya, berapa perkiraannya? Minimal 30 juta. Kalau ketemu pembeli yang cocok, mencapai 50 juta tidak masalah, kata Pak Zhou tegas. Para wanita pemandu belanja pun langsung heboh. Bahkan jarang sekali mereka menjumpai harta karun yang bisa difoto dengan harga segini. Bab 320 tempat pembakaran kayu bakar. Mata Su Meiyu membelalak dan dia menatapnya.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin benda yang begitu berharga bisa berada di dalam patung tembikar yang rusak? Apa? Tuan Zhou datang terlambat dan tidak melihat proses Ye Yan mengeluarkan mangkuk porselen. Sekarang ketika dia mendengarnya, matanya tiba-tiba melebar dan dia menjadi bersemangat. Benda berharga ini sebenarnya dibungkus dengan patung tembikar. Pengerjaan ini jelas tidak sederhana. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini pasti teknik yang disebut Inner Universe. Di zaman kuno, ini adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh pengrajin yang melayani kaisar. Di zaman kuno, selama perang, untuk mencegah harta berharga dirusak atau dicuri, mereka akan memerintahkan pengrajin untuk menyegel harta karun tersebut dengan tanah liat khusus dan paket khusus. Tak seorang pun kecuali kaisar yang memenuhi syarat untuk menikmati kerajinan ini, bahkan sang pangeran pun tidak. Ya Tuhan, apa yang dikatakan di buku-buku kuno itu benar adanya, kerajinan semacam ini benar-benar ada di dunia ini. Tuan Zhou begitu gembira hingga ubannya berserakan dan tangan serta kakinya gemetar. Bagi seorang penilai barang antik, tidak ada sensasi yang lebih besar daripada menemukan barang yang hilang di hadapan Anda. Pemandu belanja yang hadir semuanya berpengetahuan luas tentang barang antik. Itu sebenarnya sesuatu yang digunakan oleh kaisar. Ya ampun, itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Paviliun Juzen kami sudah bertahun-tahun tidak memproduksi apapun yang digunakan oleh kaisar. Bahkan Lin Xiaoyu tidak menyangka Ye Yan bisa menemukan harta karun yang begitu berharga. Adik, bisakah kamu memberiku waktu lagi? Ye Yan tersenyum, tentu saja. Tuan Zhou mengeluarkan lensa yang presisi dan dengan cermat memeriksa setiap detail pada mangkuk porselen, tidak melepaskan setiap inci warna atau bahkan petunjuk sedikit pun. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah. Ini, ya, Cai Yao, ini pasti produk Cai Yao. Tuan Zhou tampak luar biasa tenang karena dia terlalu bersemangat. Tapi semua orang terkejut, tidak mungkin, barang-barang dari tempat pembakaran kayu bakar sudah lama hilang. Bagaimana bisa muncul di sini? Biru seperti langit, seterang cermin, setipis kertas, dan sekeras lonceng. Tuan Zhou meliriknya dengan ketidakpuasan dan berkata dengan keras, warna dan bentuk seperti itu hanya dapat ditemukan di tempat pembakaran cai, porselen, yang dikenal sebagai mahkota porselen. Aku tidak akan pernah salah, pantas saja dilestarikan dengan metode yang memuat alam semesta. Benda ini dianggap sebagai harta karun di tangan kaisar saat itu. Saat ini, mata para wanita pemandu belanja berubah ketika mereka melihat Ye Yan. Menguasai, kuncinya adalah tuannya masih sangat muda dan tampan. Segera, ada orang-orang yang bersiap untuk saling menggoda dengan mesra. Hasilnya, mereka langsung bertemu dengan tatapan dingin Lin Xiaoyu. Para wanita pemandu belanja yang bersemangat segera berhenti makan. Bagaimanapun juga, orang inilah yang diminati oleh wanita tertua. Mereka pasti gulung tikar. Tapi Su Meiyu tidak memiliki waktu senggang yang menyenangkan sekarang. Patung tembikar ini telah berada di tangannya selama lebih dari 2 tahun, dan dia bahkan tidak menyadari ada misteri di dalamnya. Manajer Su, Anda tidak perlu khawatir. Kecuali Anda menggunakan pemindai, akan sulit bagi orang biasa untuk menemukan barang-barang yang digunakan dalam patung tembikar ini. Tuan Zhou menghiburnya dengan ramah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Su Meiyu. Dalam penilaian harta karun modern, pemindaian adalah operasi dasar. Dengan kata lain, jika Su Meiyu tidak terlalu sombong, mangkuk porselen yang berharga ini seharusnya menjadi prestasinya. Mata Lin Xiaoyu bahkan lebih dingin. Dengan satu hal ini, si Hai Group baru saja kehilangan keuntungan puluhan juta. Tentu saja dia tidak merasa bersalah sama sekali saat jatuh ke tangan Ye Yan. Tapi bagaimana dengan hal lain?
Apakah wanita ini melewatkan hal-hal berharga lainnya setelah menjadi manajer selama bertahun-tahun? Su Meiyu benar-benar merasa takut. Sebelumnya, dia merasa hal yang paling bisa dia lakukan hanyalah dimarahi. Lagi pula, setelah bekerja di grup Sihai selama bertahun-tahun, dia tidak bisa melakukan apapun padanya hanya karena dia mengabaikan seorang pria cantik, bukan? Tapi sekarang kesalahannya mungkin telah menyebabkan hilangnya keuntungan besar bagi kelompok tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun yang berkuasa. Dalam keputusasaan, Su Meiyu tidak peduli apakah Ye Yan punya hubungan keluarga dengan Lin Xiaoyu atau tidak. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak. Siapa yang tahu kalau kamu cukup beruntung bisa menemukanku? Lalu kamu dengan santai mengarang cerita untuk menjebakku. Oh, kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu memerlukan pemindai untuk mengetahuinya. Apakah kamu memiliki fungsi seperti itu di matamu? Benar-benar konyol. Pantas saja orang bilang kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengarang cerita. Lagi pula, pemandu belanja itu sudah bersamanya selama bertahun-tahun dan secara alami tertarik padanya. Jadi ketika mereka mendengar ini, mereka semua memandang Ye Yan dengan curiga dan bahkan bermusuhan. Ye Yan dengan tenang mengeluarkan sebuah pecahan dengan telapak tangannya. Lihat tandanya, untuk memudahkan pemiliknya menemukan harta karun itu, pengrajin sengaja meninggalkan pola ini. Orang yang tidak mengerti tidak akan menyadarinya. Tuan Zhou mengambil pecahan itu dengan satu tangan, melihatnya dengan hati-hati, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sungguh, gaya dekoratif di sini benar-benar berbeda dari tempat lain, tapi hanya profesional yang bisa menemukannya. Kata-katanya seperti sebuah kalimat, membuat mata Su Meiyu menunjukkan keputusasaan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wajah Lin Xiaoyu kehilangan kecerobohannya yang biasa dan malah menjadi serius. Kaki Su Meiyu melemah dan dia berlutut. Nona, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya demi keluarga Su. Baru-baru ini, sepupunya Su Ping telah menelan sejumlah besar properti keluarga Fan, dan kekuatannya meningkat pesat. Jika dia kehilangan posisinya sebagai manajer pavilion Juzen, maka keluarga mereka tidak akan memiliki peluang menjadi pewaris keluarga Su. Lin Xiaoyu memandangnya dan berkata dengan tenang, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan? Su Meiyu yang pincang dibawa pergi oleh beberapa pemandu belanja. Menunggunya adalah prosedur serah terima. Saya hanya ingin datang ke sini untuk membeli barang antik untuk dilelang, tapi saya tidak menyangka hal itu akan membuat Anda mengganti manajernya. Ye Yan berkata tanpa daya. Lin Xiaoyu melambaikan tangannya. Su Meiyu sudah naik ke tempat tidur Liu Junfeng. Dia masih mengira aku tidak tahu. Jika bukan karena reputasi keluarga Lin, dia pasti sudah lama ditangani. Saya harus berterima kasih hari ini karena telah memberi saya alasan yang masuk akal. Dia menatap Ye Yan dengan tatapan aneh di matanya. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar tahu barang antik. Kamu benar-benar pria yang bisa mengejutkan orang. Ye Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu aku akan mengambil ini. Dia menunjuk ke mangkuk porselen. Mengapa kamu begitu cemas? Barang berharga seperti itu membutuhkan pengemasan profesional. Tahukah kamu bagaimana cara melakukannya? Ye Yan menggelengkan kepalanya. Ia mampu mengenali bahwa ada hal-hal baik pada patung tembikar tersebut. Berkat ilmu yang diwarisi dari ingatannya. Bersambung.